Selamat sore jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan turis memberkati. Tiada nama lain ada di dalam hatiku selain nama Yesus Tuhanku. Tiada Allah lain yang menyertai hidupku, hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku. Ku beri diriku hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, seluruh hidupku hanya milik-Mu. Ku beri kasih-Mu hanya kepadamu Yesus Tuhan, seumur hidupku hanya Kau Tuhanku. Tiada nama lain ada di dalam hatiku selain nama Yesus Tuhanku. Tiada Allah lain yang menyertai hidupku, hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku. Ku beri diriku hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, seluruh hidupku hanya milik-Mu. Ku beri kasih-Ku hanya kepadamu Yesus Tuhan, seumur hidupku hanya Kau Tuhanku. Ku beri kasih-Ku hanya kepadamu Yesus Tuhan, seumur hidupku hanya Kau Tuhanku, seumur hidupku hanya
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 19 Februari 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 12 Februari 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp15.868.600, syukur sebesar Rp5.197.000, persepuluhan sebesar Rp4.450.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.137.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Februari 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.783.000, syukur sebesar Rp330.000, persepuluhan sebesar Rp700.000, dan sarana fisik sebesar Rp385.000. Kebaktian Minggu 19 Februari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Ibu Nova Nahusona Mailoa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu pertama Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini masing-masing Ani Gapernasi, Angel Ulorlo, duet Ibu Yohan Mawardi, dan Natania Noya. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang pertama ini. Shalom. Ambon 19 Februari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat Tuhan, selamat sore. Shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Hanya Allah, gunung batu tempat perlindungan kita di kehidupan ini. Dialah Kristus penebus dan penyelamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dituntun untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka kita dasari kebaktian minggu pertama sengsara Kristus di saat ini di dalam keagungan Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat Tuhan, Allah adalah gunung batu perlindungan dan kubu pertahanan yang menyelamatkan kita. Hal itu nyata dalam derita Yesus yang merelakan dirinya untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Sesungguhnya penderitaan Kristus adalah kemuliaannya yang patut kita agungkan karena dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Karena kasih-Nya padamu. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, meski kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita mesti jujur mengakui dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Ingatlah bahwa karena dosa-dosa manusia, Kristus rela memilih jalan sengsara demi menebus dosa-dosa kita. Maka marilah dengan kerendahan hati masing-masing orang mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami
dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Kidung Jemaat 27 bait pertama oleh Solo. Kasihanilah kami, ya Yesus penebus dosa kami. Ayatnya yang kedua oleh jemaat. Bagi setiap orang yang dengan sungguh mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Batu karang yang teguh. Jemaat kekasih Kristus, oleh sebab anugerah pengampunan dosa telah diberikan bagi kita, maka bertobatlah. Dan jangan biarkan dirimu menjadi batu sandungan bagi hadirnya pengampunan dan damai sejahtera Allah di dalam hidupmu. Sebab dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Yesusku berjanji setia padamu. Ya Yesusku berjanji
Persaksian pujian oleh solois Ani Gapernasi, disilahkan. Shalom jemaat Tuhan, kiranya pujian ini dapat memberkati setiap kita yang ada di tempat ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul.
Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang akan kita baca terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru Injil Matius, Matius pasal 17 ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13. Matius 17 ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13. Setelah kita membaca Alkitab, kita menyambut dengan menyanyikan lagu aklamasi Hosiana. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di sore hari ini, selaku umat-Mu, kami boleh ada dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama di gedung gereja Maranatha ini. Kami rindu untuk mendasari seluruh kehidupan kami dengan berita firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar pembacaan Alkitab yang akan dibacakan, bahkan refleksi firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, dapat menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari hidup kami Bapa. Berfirmanlah sekarang Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di bawah perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Sebagai gereja, kita minggu ini masuk dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus sepanjang
7 minggu ke depan. Dan penghayatan ini sesungguhnya mau mengajak kita semua untuk menghayati, memahami realitas penderitaan itu sebagai gereja, sebagai orang percaya. Bukan supaya kita menjadi orang-orang yang apatis, cepat putus asa, atau menjadi generasi yang mudah loyo, lemah. Tapi sebaliknya, kita diajak untuk menghayati penderitaan Kristus ini sebagai sebagai upaya untuk kita betul-betul memahami realitas hidup yang tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dijalani. Minggu sengsara pertama ini disebut estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Diambil dari Mazmur. Pernyataan pemazmur ini, Bapak Ibu, tentu bukan sebuah pernyataan pasrah. Jadilah gunung batu. Tetapi sesungguhnya pernyataan ini sebagai bentuk kesadaran bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada tempat berlindung lain yang kuat, yang hebat, yang perkasa selain pada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, bagian Alkitab Matius 17 ayat 1 sampai 13 sebetulnya memberikan penegasan tentang dua hal. Pertama, untuk menjadi gereja yang kuat, yang mampu bertahan di era perubahan zaman ini, maka hal pertama yang mesti dilakukan dalam kehidupan setiap jemaat maupun pelayan gereja adalah keluar dan tinggalkan zona nyaman. Bapak Ibu, meninggalkan zona nyaman dan masuk pada zona tidak nyaman hanya bisa dilakukan atau hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang dengan mentalitas yang berkelas. Meninggalkan zona nyaman dan mengambil langkah kemungkinan baru hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersedia berkorban bagi kesejahteraan orang lain. Dan orang-orang seperti itu Bapak Ibu tidak terlahir begitu saja. Mereka seperti dalam kisah ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu terbentuk melalui proses yang cukup panjang dengan disiplin rohani yang dalam serta terpatri dalam hati, dalam hidup mereka adalah berani mengambil resiko, berani membuat langkah-langkah berubah. Orang-orang seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang sengaja dipilih. Sengaja dipilih oleh Tuhan, oleh Yesus untuk mengalami
kemuliaan bersamanya. Dalam cerita ini Yesus mengajak ketiga orang muridnya, tentu bukan tanpa alasan. Juga bukan hanya sekedar supaya ada yang nemanin waktu Yesus naik dan berdoa di tempat yang tinggi, di bukit, di gunung yang tinggi. Tapi mereka ini memang benar-benar sengaja diajak supaya mereka yang pertama keluar dari kebiasaan lama, keluar dari sesuatu yang selama ini membelenggu mereka atau sesuatu yang selama ini sudah biasa. Keluar dengan maksud untuk sedikit mengubah perspektif mereka tentang Tuhan, tentang siapa Tuhannya. Tuhan yang selama ini mereka kenal, yang justru nanti dalam percakapan itu diresponi juga belum tentu sesuai dengan yang sesungguhnya. Dan mereka akan mendapatkan atau betul-betul terserap dalam kemuliaan Tuhan itu justru ketika mereka keluar dari cara pandang yang lama, dari pengalaman masa lampau mereka, dan keluar dari zona mereka yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka lihat? Dan kemudian apa yang mereka alami, saudara-saudara? Itu teks kita menjelaskan secara menarik. Ternyata di sana ketika mereka ikut, ketika mereka keluar, mereka menyaksikan sesuatu yang benar-benar berbeda dan luar biasa. Ternyata mereka menyaksikan Yesus yang berubah rupa, menjadi bercahaya, menjadi sangat terang seperti matahari. Yesus tidak seperti yang biasanya. Dan mereka dikasih kesempatan untuk melihat kemuliaan itu, sesuatu yang berkilauan. Sampai-sampai mereka tidak sanggup untuk menatapnya dengan mata, kasat mata mereka. Bahkan terlihat ada Elia, ada Musa, orang-orang yang mewakili para nabi di masa lampau, yang mengingatkan mereka tentang Taurat, yang sesungguhnya mau ditunjukkan, Yesus mau menghendaki supaya mereka memahami siapa dirinya, yang telah dinubuatkan lama oleh para nabi, yang telah disampaikan lama oleh Nabi Musa melalui Tauratnya. Lalu apa yang terjadi? Alkitab menceritakan, pertama mereka merasa sangat berbahagia. Sekali lagi, ketika diajak untuk melihat tentang kemuliaan Tuhan dan menyaksikan sesuatu yang luar biasa itu, yang dirasakan adalah kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Dan lagi-lagi mereka tidak mau turun. Mereka menawarkan untuk bisa membangun tenda di situ. Jangan cepat-cepat turun, jangan cepat-cepat meninggalkan tempat ini karena sesuatu yang nyaman, yang indah sedang mereka alami. Tetapi di saat yang sama dalam ayatnya yang kelima digambarkan, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan, dengarkanlah dia."
sebuah pernyataan ilahi. Pernyataan ilahi tentang siapa Yesus. Pernyataan ilahi yang menegaskan tentang siapa Tuhannya, siapa Yesus yang sedang berjalan bersama mereka, sedang ada di saat itu. Dan saudara-saudara, puncak dari pernyataan ilahi itu membuat mereka bertiga tersungkur, sangat ketakutan. Puncak peristiwa di gunung itu lalu menjadikan para murid ini melakukan sesuatu yang kemudian berbeda. Dengan kata lain, peristiwa di puncak gunung itu menjadi sebuah langkah baru. Perubahan besar dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Semulanya mereka takut, kaget, merasa sangat bahagia, menawarkan untuk tetap diam di situ karena sangat luar biasa. Kemudian tiba-tiba jadi tersungkur, takut. Peristiwa puncak gunung saat itu membuka sesungguhnya perspektif para murid Yakobus, Yohanes, dan Petrus tentang kebenaran yang menjadikan mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan keinginan untuk tetap nyaman di situ dan turun kembali ke bawah menghadapi realitas kehidupan. Dan itu menjadi langkah yang tepat bagi para murid. Itu menjadi langkah yang luar biasa bagi para murid. Tidak tinggal saja dan menikmati kenyamanan, tapi memutuskan untuk kembali menghadapi realitas dan apa yang mesti dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, Betet adalah seorang mungkin dari seluruh penduduk Indonesia ini yang tidak terlalu antusias mengikuti perkembangan persidangan spektakuler yang baru saja diputuskan kemarin-kemarin terhadap para pelaku pembunuhan lewat televisi, FS, dan teman-temannya. Karena kita tahulah, saya pikir-pikir nanti juga yang kita tonton tuh sandiwara sana sini dan kemudian nanti keputusannya itu lagi, orang-orang kecil selalu disalahkan dan seterusnya. Sebab mau tidak mau era transformasi digital saat ini memang mengantarkan kita pada situasi-situasi di mana kadang-kadang sesuatu yang seolah-olah benar itu tidak benar sama sekali. Misalnya post-truth, kita baca-baca ternyata itu kondisi masyarakat di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal, yang membuat kadang-kadang orang-orang cenderung tidak lagi mencari kebenaran, tapi membuat pembenaran-pembenaran sesuai dengan perasaannya dan bukan logikanya. Dengan kata lain, saat ini kita sedang berada di era yang dimana kebohongan itu menjadi sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Era post-truth melahirkan sebuah kedangkalan, kebohongan, dan itu paling sering digunakan, dimanfaatkan, dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan bisnis. Perhatikan saja bisnis-bisnis online
yang waktu ditawarkan kelihatannya bagus, kelihatannya menggiurkan, murah. Pas dapat barangnya mengecewakan. Tapi didiamkan saja, biasa saja. Orang terpengaruh pada casing dan tidak terlalu merasa penting untuk mempersoalkan isi. Dan ini sesungguhnya yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Orang suka dengan sesuatu yang aman-aman saja. Nah, setelah keputusan kemarin, saya menemukan bahwa ternyata seorang seperti Barada E dalam persidangan itu bersedia keluar dari skenario, keluar dari jalur yang sebetulnya bisa saja aman, dan memilih jalur supaya dunia diubahkan. Dia bersedia keluar dan menolak tawaran untuk aman dan memilih bersaksi secara benar. Dan ini menjadi poin kita saat ini. Poin kita yang pertama, saudara-saudara. Ada banyak orang yang suka untuk memilih yang nyaman-nyaman saja. Atau ada banyak orang yang suka dengan ya begini sajalah, pelayanan yang itu-itu saja cukup. Ada banyak pelayan masyarakat yang mau berubah lain. Tahan. Sama ya oke-oke saja, siapa yang mau mempermasalahkannya? Kita selalu bilang orang kayak gitu tuh, saya ada di sini sih, tapi dia sama dengan kuluf. Bapak Ibu tahu kuluf? Kuluf nih satu waktu dia belajar mengendarai mobil. 1 jam dia bawa mobil, langsung dia telepon dia pun bapak begini, "Bapak, halo, Bapak di mana? Bagaimana nih mobil? Ketum bawa cuma bisa maju sedikit, mundur sedikit. Tidak bisa belok kiri, tidak bisa belok kanan." Lalu dia pun bapak bilang, "Kok supreksa dia punya BBM, radiator, kopling, gas, semua aman." "Aman Bapak, tidak ada yang rusak." Terus kata papanya, "Baru kok ada latihan di mana? Supaya Bapak bisa pergi ke situ." Apa dia jawab? "Saya masih di dalam garasi Bapak." Keluar dari zona nyaman sebetulnya identik dengan orang bawa mobil di jalan raya. Semuanya harus dalam keadaan siaga sebab akan ada banyak soal, akan ada banyak masalah dihadapi di jalanan, tantangan, godaan dan sebagainya. Tapi dibutuhkan kesungguhan untuk bertahan, kekuatan untuk bertahan di dalam tantangan itu. Kalau sing mau bergeliat dengan perubahan zaman, dengan tantangan era baru ini, maka lebih baik ya diam saja, kuluf, aman saja, tinggal saja di garasi, tinggal saja. Supaya tidak perlu menghadapi tantangan jalan raya yang macet, jalan raya yang panas, jalan raya yang ganas, yang penuh makian, yang penuh umpatan, jalan raya yang licin dan sebagainya. Saya kira semua kita yang hadir saat ini, ibu bapak saudara-saudara, tidak menghendaki yang kayak gitu. Ada yang kedua Bapak Ibu, hal yang kedua dari perikop kita adalah berdirilah dan jangan takut. Bapak Ibu, Petrus, Yakobus dan Yohanes bukanlah orang-orang terpelajar.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes bukan juga orang-orang yang hidup dengan tanpa rasa takut. Tapi mereka memiliki tekad dan komitmen yang luar biasa. Dan Yesus sangat tahu. Yesus sangat memahami hal itu. Yesus sangat mengenal dan memahami mereka sebagaimana adanya mereka, orang-orang biasa itu. Sesaat setelah mereka menyaksikan kemuliaan itu dan tersungkur karena ketakutan, apa yang dilakukannya, saudara-saudara? Alkitab mencatat, pertama, ia datang dan menyentuh mereka. Ia datang kepada mereka dan menyentuh mereka, saudara-saudara. Tuhan datang menjumpai dan menyentuh. Luar biasa. Dan kedatangannya, sentuhannya itu menghalau semua ketakutan-ketakutan mereka. Dan ketika mereka memahami bahwa mereka telah ditangkap, telah disentuh oleh Tuhan, maka tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk menenangkan mereka. Kedatangannya, sentuhannya, itu sangat memulihkan, sangat menyembuhkan, sangat menguatkan. Jamahan Tuhan dalam hidup setiap orang, perjumpaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu sangat memiliki kuasa untuk mengubahkan, untuk mengeluarkan kita dari ketakutan-ketakutan, untuk menghibur dan menolong setiap orang tanpa terkecuali. Dan kedua, apa yang dikatakan setelah menjamah, datang menjumpai dan menjamah mereka? Yang dikatakan adalah, berdirilah dan jangan takut. Berdirilah dan jangan takut, saudara-saudara. Itu kata-kata yang betul-betul memberikan penguatan yang luar biasa. Artinya ada kuasa anugerahnya yang selalu menyertai perkataannya. Kristus membangkitkan orang-orang benar dari keterpurukan mereka dan menghalau ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, saudara-saudara, selain Yesus. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menawarkan itu, jamahannya, kekuatannya, keyakinannya, yang mengajak saudara dan saya untuk tetap berdiri dan jangan takut. Dan perkataan itu membuat segala ketakutan yang tak beralasan itu segera lenyap. Dan ini menjadi poin kita yang kedua hari ini. Berdirilah dan jangan takut, saudara-saudara. Beta kira ini pun yang telah dialami oleh Baradae, Lumiu dan semua tim hukumnya ketika menghadapi situasi-situasi yang sangat luar biasa pada saat persidangan spektakuler selama berbulan-bulan itu. Dan bagi semua kita, saudara dan saya, tanpa terkecuali, tua, muda, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, adalah orang-orang percaya yang sudah mendapat kemuliaan Allah, yang selalu dijamah oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam kuasa Roh-Nya. Kita semua jemaat dan para pelayan Tuhan selalu mendapat jamahan kasih Tuhan dan diubahkan dengan sangat luar biasa oleh firman Tuhan setiap saat. Dan kalau kita mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya gunung batu, itu dengan seiring dengan itu mestinya tetap menjadikannya sandaran terhebat dalam situasi apapun. Jadi jangan pernah takut, saudara-saudara. Kalaupun hari-hari ini ada banyak
kesulitan, ada banyak tantangan terutama di era-era perubahan ini. Sebagai gereja, kita akan tetap berdiri. Mari kita tetap berdiri dan jangan pernah berubah untuk menjadikan Kristus sebagai pusat seluruh kehidupanmu, pusat seluruh pelayananmu. Kristus mesti menjadi benar-benar menjadi kekuatan kita, kekuatan gereja ini, kekuatan keluarga-keluarga Kristen, kekuatan para pelayan dan jemaatnya, kekuatan para abdi masyarakat, kekuatan para abdi negara, para legislator, para penegak hukum, dan semua aktivis. Kristus mesti menjadi benar-benar kekuatan. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini berubah, saudaraku. Dan jadikan doa dan gumulan sebagai nafas hidupmu, sebagai nafas pelayananmu, sebagai nafas pekerjaan pengabdianmu, bukan yang lain. Di kamar, di ruang kerja, di ruang keluarga, di meja makan, di meja-meja persidangan, di depan laptop, di depan tumpukan kertas-kertas, di depan tumpukan sejumlah kwitansi, di hadapan kawan maupun lawan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di mana saja jadikanlah doa itu nafasmu. Jangan tertidur waktu berdoa. Dan jangan berselancar dengan HP saat berdoa. Karena itu akan menjadi titik terlemahmu. Itu akan menjadi titik kelemahanmu. Dan tidak akan pernah mengantarmu melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak usah sibuk dengan pencitraan diri. Sekarang ini dunia sudah bisa memantau apa yang saudara lakukan dan apa yang tidak saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap tegak berdiri. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran. Jangan pernah takut untuk melakukan tindakan perubahan jika itu diperlukan, karena Tuhan selalu ada dengan. Amin. Amin. Selesai. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus lambat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan sebagai umat percaya di muka bumi ini, baiklah kita mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesaksian pujian dari Angel Ulorlor, disilakan. Shalom Jemaat. Pada kesempatan kali ini Beta akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Loving Kind, yang artinya Sang Penyayang atau Pengasih. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sadar akan penyertaan Tuhan dan sadar akan dia yang mengembara sudah terlalu jauh dari Tuhan. Semoga pujian yang Beta nyanyikan di saat ini bisa menjadi berkat bagi katong semua. It's been a while since I felt you near to me.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur atas kasih setia Allah dan cinta Yesus yang harus rela menderita dan mengorbankan dirinya menjadi korban yang agung demi menebus kita. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya. Bila badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai wujud ucapan terima kasih dan tekad kami untuk melayani dan menopang seorang terhadap yang lain. Demi nama Yesus, korban yang agung. Amin. Kesaksian pujian Ibu Yohan Mawardi dan Natania Noya, disilakan. Bapak Ibu selamat sore, Shalom. Pujian yang akan kami bawakan di saat ini berjudul I Want to Know You, yang secara sederhana maknanya adalah tentang semua yang aku miliki, semua yang aku punya, semua yang bisa aku lakukan akan kuberikan sebagai harga untuk semakin mengenal Kristus lebih dalam. Tuhan memberkati kita melalui pujian ini. I've tried in vain 1,000
Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati dan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang kuat, Tuhan tempat kami bersandar. Kami bersyukur karena kami dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami dipercaya oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami dianugerahkan banyak kesempatan untuk melakukan tanggung jawab kami bagi dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tak akan pernah jauh daripada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Tuhan kami yang selalu bersedia membuka tangan-Mu, merangkul kami, menjamah kami dalam kuasa-Mu. Allah Tuhan kami yang selalu membuka tangan-Mu, merangkul kami, memberkati kami dalam hidup pengabdian dan pelayanan kami. Kami sadar Tuhan, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami hanyalah orang biasa, punya banyak sekali kekurangan, dosa, kealpaan, kelalaian. Sering malah kami melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kami kompromi dengan kejahatan. Kami berpihak pada kekerasan, penindasan. Kami malah tertawa di atas penderitaan orang lain. Terkadang itu dilakukan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan. Engkau dari tempat-Mu yang kudus melihat kami. Mengetahui apa yang kami lakukan dan apa yang tidak kami lakukan. Engkau juga mengampuni kami dengan segala hal yang kurang pada kami, sebab Engkau Tuhan kami akan selalu menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengampuni kami. Kami punya Tuhan yang selalu membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan dan berimankan pada Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kepada kami bahwa penderitaan apapun yang kami jalani, yang kami hadapi, yang ada di depan kami, pantang untuk kami tolak. Tapi kami harus menjadi orang-orang yang tegar, kuat. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk belajar selalu dari setiap masalah, setiap situasi, setiap kesulitan yang dihadapi dan berubah, melakukan perubahan-perubahan, melakukan tindakan-tindakan transformasi yang memungkinkan kehidupan ini tetap berlangsung dengan aman dan damai. Kami kadangkala merasa apatis dan putus asa dengan kehidupan dunia yang kadangkala jauh dari kebenaran, jauh dari apa yang mestinya terjadi. Tapi itu pun tak akan pernah membuat kami menyangkali kehadiran Tuhan dimanapun kami ada. Kalau kami kecewa, kalau kami marah, kalau kami merasa tidak mampu, putus asa, kami tahu Tuhan mengetahui di mana titik kami berada. Tuhan mengetahui apa titik kelemahan kami. Dan selama kami bergantung harap kepadamu, maka Engkau tidak akan mengecewakan kami.
Kami berdoa bagi seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami taruh di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Kami membawa juga seluruh gumulan kerja, pengabdian, pelayanan kami. Kami terpanggil untuk melayani masyarakat melalui tanggung jawab kami di pemerintahan, melalui tanggung jawab kami di kampus-kampus, melalui tanggung jawab kami di sekolah-sekolah, di dinas-dinas, di swasta, dimanapun Tuhan mengutus kami. Jadikanlah kami orang-orang yang kuat, yang tegar, yang bertahan. Kami juga ada di dunia-dunia di mana kami harus melahirkan ide gagasan yang baru, yang baik bagi kepentingan banyak orang. Pakailah kami sekehendak-Mu ya Allah. Kami sadar ada proses-proses berat yang mesti kami hadapi ke depan ini. Suksesi-suksesi kepemimpinan, bahkan juga tanggung jawab kami di masa-masa kami harus menyelesaikan tugas kami saat ini sebagai para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Tuhan selalu jamahlah kami, yakinkan kami untuk tetap bisa berdiri, untuk bisa tetap tegar, untuk bisa tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup. Berkatilah juga anak-anak kami dalam perjuangan studi dan masa depan mereka. Anak-anak yang mesti sedang muda bertumbuh dengan seluruh keberadaan mereka, banyak godaan, banyak tantangan, banyak tawaran-tawaran manis. Kiranya anak-anak kami tidak jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan mengawal seluruh langkah, seluruh kata hati mereka. Kami pun berdoa bagi para pemimpin kami. Kami selalu mohon daripada Tuhan ada hikmat dan kekuatan bagi pemimpin kami di negeri ini. Bagi TNI Polri, bagi semua pemimpin kami di daerah ini. Gubernur, wakil gubernur dan seluruh jajarannya. Wali kota, wakil wali kota, para pejabat bupati, para pejabat wali kota. Dengan seluruh tanggung jawab mereka untuk yang sementara diembani untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuhan hikmati dan berkati mereka masing-masing dengan keluarganya. Kami juga berdoa bagi semua pimpinan wilayah di kecamatan masing-masing, di seluruh wilayah Maluku ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjadi pengabdi masyarakat, tapi Tuhan Engkau akan menjaga, memelihara mereka yang benar-benar mau bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami juga berdoa dan memohonkan hikmat dan kekuatan bagi para hamba dan pelayan Tuhan. Kami baru saja kehilangan seorang hamba, Pendeta Rido, yang Tuhan panggil pulang. Kami percaya dia akan, keluarganya akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan penghiburan. Seluruh proses sampai kepada acara pemakamannya kami serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik baginya dan keluarga. Kami juga berdoa bagi semua hamba dan pelayan Tuhan yang sementara bekerja dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah jemaat. Badan Majelis Pekerja Harian Sinode dengan seluruh stafnya, Majelis Pekerja Klasis di seluruh wilayah Gereja Protestan Maluku ini, seluruh pendeta, para penginjil, para penatua, diaken, semua orang yang memberi hidupnya, memberi dirinya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, termasuk semua kami yang mendukung, menjadi pendukung liturgi di setiap gereja, termasuk di gedung gereja Maranatha ini. Kami memberi hati kami untuk pelayanan ini, dan kami percaya apa yang menjadi karunia bagi diri kami, yang kami persembahkan dalam bentuk pujian bagi Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Bapak, ini doa kami kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan, jika ada yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan dengar dan sahuti kami. Kami tahu bahwa secara khusus Klasis GPM Kota Ambon sementara melakukan persidangan-persidangan jemaat, dan hari ini jemaat yang terakhir, jemaat GPM Peniel sementara melakukan persidangannya, dan selanjutnya di minggu yang akan datang akan ada persidangan klasis. Persidangan-persidangan klasis yang sementara dilakukan di seluruh wilayah klasis ini
di Gereja Persekutuan Maluku ini biarlah berlangsung dalam kuasa dan pengentaran Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa pinta ini kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan yang selalu menerima kami dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan melakukan bersama Kidung Jemaat 341 pada ayat yang pertama. Lagu ini menegaskan kepada Bapak Ibu kita semua bahwa jangan pernah gentar selama yang saudara dan saya lakukan adalah sesuatu yang hendak dalam rangka menyebarkan kemuliaan nama Tuhan. Sebab kuasanya akan selalu menyertai. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, Allah adalah gunung batu perlindungan kita. Kemuliaannya telah dinyatakan di dalam penderitaan Kristus agar kita dapat menjadi batu-batu yang hidup untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus bersama jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.